Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan mempelajari pelajaran kedua, yaitu senangnya belajar surat An-Nasr. D. Pesan surat An-Nasr. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku tergolong orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. D. Pesan surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah: 1. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. 2. Perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Anak-anakku sekalian, sekarang mari kita dengarkan cerita tentang surat An-Nasr. Kemenangan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi banyak menghadapi perlawanan. Para pengikut Nabi ada yang diusir, difitnah, sampai diperangi dan dibunuh. Sebenarnya jumlah orang kafir lebih banyak dibanding orang-orang yang sudah beriman. Meskipun berjumlah lebih sedikit, pengikut Nabi tetap berusaha tegar. Nabi menenangkan hati pengikutnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Karenanya, tidak ada satupun orang mukmin yang gentar menghadapi perlawanan, tekanan, atau intimidasi orang kafir. Setiap menjalankan sholat, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong mereka dalam berdakwah. Terbuktilah dalam beberapa peristiwa ketika Rasulullah SAW sudah terdesak diperangi. Walaupun jumlah mereka sedikit, kemenangan tetap berpihak kepada orang mukmin. Contohnya, peristiwa Perang Badar. Jumlah tentara Rasulullah SAW hanya 1.000 orang, sedangkan tentara kafir Quraisy 3.000 orang. Pada saat perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentara berupa malaikat yang tidak diketahui oleh orang kafir, sehingga pengikut Rasulullah SAW memperoleh kemenangan gemilang. Ada 2 hal yang dicatat pada surat An-Nasr ini. Saat setelah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dan orang mukmin memperoleh kemenangan. Pertama, orang kafir berbondong-bondong masuk Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Masuk Islamnya orang-orang musyrik Mekah juga didorong oleh sikap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang bersikap toleran dan cinta damai. Kedua, orang-orang mukmin membaca tasbih karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perasaan rendah hati. Membaca tasbih adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin. Mengapa? Karena biasanya kemenangan selalu disangka itu hasil kerja mereka dan biasanya mereka itu bersikap sombong. Padahal, kemenangan itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah semata-mata itu jasa para pejuang. Setelah meraih kemenangan, orang mukmin seharusnya membaca tasbih, subhanallah, dan istighfar, astagfirullah, agar terhindar dari perasaan takabur atau sombong. Nah, anak-anakku yang berbahagia, demikianlah cerita dan pesan-pesan surat An-Nasr. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mengambil hikmah dari pesan-pesan surat An-Nasr tersebut. Demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.